Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Warsita, calon guru penggerak Angkatan 9, guru SMA Negeri 13 Garut, Provinsi Jawa Barat. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Berikut adalah refleksi yang saya akan paparkan. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang cenderung saya lakukan dalam pembelajaran di kelas, yaitu satu, guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya lebih sering dominan berceramah di dalam kelas, sedangkan siswa hanya terfokus mendengarkan dan duduk terdiam. Kedua, kegiatan pembelajaran terfokus pada ketuntasan materi. Saya cenderung mengajar dengan target utamanya adalah materi pembelajaran harus tuntas, bukan mengutamakan anak sebagai target utama pembelajaran. Yang ketiga, siswa harus mampu memahami semua materi dan mencapai KKM. Saya sering memfokuskan pembelajaran pada aspek kognitif semata. Saya lupa bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun juga mentransfer nilai-nilai. Keempat, jarang melakukan refleksi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, saya hanya berfokus pada hasil pembelajaran siswa saja. Namun saya jarang merefleksi berbagai hal yang terjadi selama pembelajaran maupun menganalisis hasil belajar siswa. Yang kelima, hasil akhir pembelajaran adalah penilaian mutlak. Saya beranggapan bahwa hasil pembelajaran siswa adalah poin utama dalam pembelajaran, padahal sejatinya setiap proses yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran juga memiliki arti dan makna tersendiri. Yang keenam, guru kurang memahami karakteristik siswa. Saya adalah produk pembelajaran di dalam kelas cenderung menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk semua karakteristik anak, padahal setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari pemandangan Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Dengan berbagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid menjadi aktif karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga murid dapat berkonstruksi segala pengetahuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Yang kedua, setiap anak memiliki karakter masing-masing. Saya yakin bahwa setiap anak terlahir berbeda. Saya menyadari dengan keberagaman karakteristik anak yang ada, hal ini dapat menjadikan proses pembelajaran di kelas saya menjadi lebih variatif. Ketiga, menuntun bakat dan minat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru haruslah peka dan melakukan berbagai macam pendekatan kepada anak agar dapat menuntun bakat minat
anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya lakukan, pertama, menerapkan pembelajaran dengan sistem Among. Dalam sistem Among, pada penerapannya menitikberatkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani. Sedangkan pendidikan berfungsi sebagai fasilitator. Yang kedua, mendesain pembelajaran dengan menyenangkan, interaktif, serta melibatkan murid dalam proses pembelajarannya. Dalam proses pembelajaran saya bisa mengemas kegiatan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan memberikan beberapa games interaktif, selalu melibatkan anak pada proses pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan menyesuaikan materi pembelajaran dengan kodrat alam, yakni menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, tempat anak tumbuh dan berkembang, serta menggunakan kemajuan teknologi ke dalam proses pembelajaran sesuai dengan pendidikan zaman sekarang. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti, serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan bagaimana seorang pendidik bisa memberi kebebasan kepada murid untuk mampu mengeksplor segala pengetahuan yang ada pada diri masing-masing. Anak penerapan pembiasaan-pembiasaan akan selalu saya tekankan pada siswa agar para siswa dapat meneladani nilai-nilai kebajikan yang telah akan tercermin dari tutur kata dan perilaku mereka di masa mendatang. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan adalah kerukunan dalam hidup dan tumbuhnya anak menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, pendidikan harus berpihak pada anak atau memerdekakan anak. Pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada anak akan memotivasi anak secara aktif untuk membangun pengetahuan sikap dan berbagai keterampilan yang ada. Kebutuhan belajar anak harus mampu kita penuhi agar tercapai segala hak belajarnya dan siswa akan merasa senang, gembira dan melaksanakan pembelajaran. Anak haruslah merasa aman, nyaman saat belajar, serta selalu didukung dan diberi semangat agar muncul motivasi belajar yang tinggi dalam diri pribadi anak sehingga anak dapat mencapai kemerdekaan belajarnya. Ketiga, pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif saja, namun juga pada aspek. Jadi, Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan adalah tempat persembahyan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka dibutuhkan pendidikan yang menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat memanusiakan manusia. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.